Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung masih bersama kami dalam Syariah Corner. Kita lanjutkan kembali tausiah bersama Ustazah Alma Wadatul Fuadah. Baik Ustazah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih pengertian dari ziarah kubur itu sendiri ya. Kemudian bahwasanya ziarah kubur ini adalah termasuk sunnah yang kemudian menjadi tradisi pastinya. Dan juga yang terakhir tadi yaitu terkait dengan bagaimana hukum ziarah kubur bagi wanita. Oke Ustazah, boleh dilanjutkan kembali. Nah, jadi ulang ya. Jadi hukum ziarah kubur bagi wanita itu tadi sudah dijelaskan bahwa banyak perbedaan pendapat ya. Tapi ketika haram dan juga makruh itu ketika belum dimansuh hadis tersebut. Jadi ketika sudah dimansuh diperbolehkan dengan catatan tadi bahwa ketika seorang wanita itu berziarah kubur, dia harus bisa menjaga dirinya, harus bisa menjaga batasan-batasannya. Jadi ketika dia menangislah sewajarnya, jangan sampai jerit-jeritan gitu. Atau yang tidak diperbolehkan juga adanya ikhtilat. Kadang ketika kita berziarah itu kan terjadi ikhtilat antara perempuan dan juga laki-laki ya. Nah, jadi kalau kita takut terhindar dari takut adanya hal-hal tersebut akan terjadi sama kita, lebih baik kita tidak diperbolehkan, lebih baik kita enggak ziarah gitu ya. Kalau kita emang bisa menjaga diri kita, kalau kita bisa menahan gitu tangisan kita, jangan sampai teriak-teriak gitu, itu nggak apa-apa kita berziarah kubur. Jadi hukum wanita ketika berziarah itu sebagaimana tidak ada larangan ya dari Rasul, itu diperbolehkan. Oke, baik Ustazah. Jadi selagi itu tidak berlebihan diperbolehkan ya. Kemudian tadi kan Ustazah jelaskan bahwasanya ada ikhtilat nih antara perempuan dan laki-laki. Nah, mungkin dari pemirsa Metro TV Lampung ada yang belum tahu nih Ustazah, arti ikhtilat itu apa sih Ustazah? Nah, jadi ikhtilat itu adalah percampuran antara wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki ya. Jadi tidak ada batasan gitu. Jadi bercampur gitu. Tanpa adanya batasan ikhtilat itu. Bercampur tanpa ada batasan. Jadi kan kalau kita tuh sebagai muslim ya, kita harus tahu batasan antara laki-laki dan juga perempuan, harus tahu batasannya. Jadi kalau duduk nih, jangan sampai kita berduaan gitu, seperti kayak boncengan. Itu kan antara laki-laki dan perempuan itu terjadinya ikhtilat. Jadinya menimbulkan fitnah. Iya, yang dapat menimbulkan fitnah ikhtilat itu. Jadi ketika kita berziarah kubur, takutnya seperti itu, adanya tertimbulnya fitnah dari orang-orang sekitar kan ketika kita berziarah kubur. Oke, baik. Nah, jadi ziarah kubur ini bagi wanita pastinya diperbolehkan selagi itu tidak berlebihan atau dapat menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki ataupun orang-orang yang di sekitarnya. Oke Ustazah. Kemudian nih, bagaimana sih Ustazah hukum wanita haid pada saat ziarah kubur? Nah, biasanya nih kayak ziarah Wali Songo, pastinya itu kan banyak tuh ya orang-orang, entah kita kan nggak tahu itu banyak wanita-wanita, entah itu dia haid atau tidak, kan tidak tahu kayak gitu kan. Tapi menurut pengalaman saya tuh sebelumnya pernah nih ziarah Wali Songo. Nah, kemudian ada teman saya yang haid, itu diperbolehkan saja. Nah, sebenarnya itu boleh nggak sih wanita haid itu untuk melaksanakan ziarah kubur? Ya, jadi ketika wanita, boleh nggak sih ya wanita berziarah kubur yang sedang haid ya? Kan wanita yang tidak itu kan ziarah kubur itu termasuk salah satu ibadah kita ya, maksudnya bisa merenungi, bisa bermuhasabah untuk diri kita. Nah, larangan untuk wanita haid kan cuma ada kita tidak boleh sholat, kita tidak boleh puasa, kita tidak boleh tawaf kan, itu kan. Ada nggak kita tidak boleh berziarah kubur? Nggak ada ya. Berarti ketika seorang wanita haid, kita diperbolehkan untuk ziarah kubur. Tapi kadang orang tua atau orang tua dulu ya, ketika haid tuh jangan ziarah, takut ditempelin, takut apa gitu kan, kadang banyak yang gitu. Nah, itu sesuai iman kita lah, iman kita yakin bahwa kita nggak bakalan kenapa-napa kan.
Jadi ketika kita haid kita diperbolehkan untuk berziarah kubur gitu. Jadi yang tidak diperbolehkan ketika kita beribadah itu kita tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran kan, tidak boleh tawaf gitu. Ketika ziarah kubur itu boleh sah-sah saja gitu. Oke, jadi ziarah kubur ini bukan termasuk hal-hal yang dilarang wanita saat haid ya, karena hal-hal yang dilarang wanita saat haid itu salah satunya seperti sholat, puasa, kemudian tawaf, ya kan Ustazah? Oke, baik. Nah kemudian nih Ustazah, apa saja sih biasanya nih kan kita kalau misalnya mau ke ziarah kubur nih pasti ada aja hal-hal yang dilarang nih saat ziarah kubur atau dan lain sebagainya lah pastinya ya. Nah kemudian apa saja nih Ustazah hal-hal yang dilarang saat kita ziarah kubur? Ya, jadi ada hal-hal yang dilarang ketika kita berziarah kubur. Yang pertama, kita tidak boleh meminta-minta ke kuburan. Banyak dari kita nih masyarakat, terutama kalau kita ke makam-makam wali ya, kadang masyarakat Indonesia itu umumnya gitu ya, dia meminta-minta, jadi menjadikan wali itu sebagai wasilah pada Allah gitu. Padahal itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Kalau kita mau memiliki permintaan nih sama Allah, kita langsung aja minta sama Allah gitu. Jangan sampai kita menjadikan kuburan tersebut untuk menjadikan wasilah kepada Allah. Nah itu yang pertama, kita tidak boleh minta-minta kepada kuburan. Yang kedua, kita jadikan kuburan itu sebagai untuk pesugihan. Banyak ya pesugihan-pesugihan di kuburan itu. Banyak kita temukan sajian-sajian di kuburan. Nah itu merupakan bentuk kemusyrikan kita. Kita percaya nih kuburan ini bisa menjadikan kita kaya, menjadikan kita banyak disukai orang. Itu banyak yang seperti itu, oknum-oknum seperti itu. Nah, dan juga yang ketiga, kita tidak boleh ini untuk menyiram air mawar atau menabur bunga, itu ada perbedaan pendapat. Itu diperbolehkan dan juga ada yang melarangnya juga. Nah, itu. Oke, baik. Jadi pastinya hal-hal yang dilarang itu adalah meminta-minta kepada kuburan, padahal aslinya seperti kayak wali-wali itu sebagai wasilah doa kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustazah, ini penjelasannya menarik sekali ya, tapi kita lanjutkan nanti. Baik pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dalam Syariah Corner setelah jeda pariwara berikut.